Selamat datang di channel Contractor vs Owner. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial mengenai setting pada Tekla Structural Designer sebelum memulai desain. Untuk settingnya bisa dilihat di sebelah sini, tinggal diklik aja. Nah, ini pertama general setting adalah metric settings. Ini cuma ada satu pilihan ya. Ini untuk di TSD 2018. Nah, kita menggunakan metric, artinya satuan dalam meter. Sekarang kita bisa lihat general, Inggris, US, variance, autosave. Nah, ini merupakan suatu settingan yang penting karena jika maksud saya jika desain yang dilakukan ini terlalu berat, maka perlu di disable. Kalau di enable setiap 5 menit sekali save, maka bisa makan waktu atau memotong waktu, karena kalau proyeknya berat atau misalkan filenya berat, save-nya bisa lama. Nah, ini untuk konfirmasi, misalkan sebelum di let load cache ditanya lagi gitu. Nah, ini bisa dipilih mana yang ingin diaktifkan, mana yang tidak. Kalau saya sih memilih untuk tidak mengotak-atik ini, jadi ini template dari sananya. Lalu ini masalah untuk update, untuk Tekla ini bisa dicek aja update-nya seperti apa. Nah, ini results viewer, ini maksudnya hasil yang ditampilkan. Bisa diganti fontnya, ini hanya untuk font saja. Stylenya juga untuk tabelnya segala macam. Nah, ini untuk report ini jadi laporan dikeluarkan secara otomatis hasil hitungan Tekla Structural Designer. Bisa juga diatur-atur, misalkan untuk ininya, fontnya, warna segala macam, alignment, semua bisa diatur di sini. Nah, kemudian ke units. Units ini adalah satuan dari parameter-parameter yang digunakan ya. Misal di sini ada dimensi, jarak, landutan, luas, modulus inersia, dan lain-lain. Ini satuannya ada di sini. Nah, jika nilainya lebih kecil dari 10⁻⁻6, maka digunakan format pangkat. Begitu pula jika yang lebih besar dari ini 10⁻6 ya ini. Oke, ini design codes. Bisa dilihat ada berbagai macam design codes di sini, bisa dipilih. Kalau di Indonesia ini menggunakan acuannya US, jadi biarkan di US. Nah, untuk tahunnya ini kebetulan masih yang 2010 ya, atau kalau sekarang sudah ada update lagi bisa dicek di Tekla yang terbaru, karena ini Tekla Designer 2018. Nah, ini untuk design optionsnya. Nah, ini mungkin di sini mau first order atau second order, karena second order ini lebih cocok untuk baja. Bisa dilihat dari chapter C ISC 360. Nah, untuk beton ini bisa dilihat sebenarnya misalkan seperti balok. Ini kita bisa atur diameter terkecilnya dari longitudinal, diameter terbesar. Ini sidebar buat torsi ya. Dan segala macam spacingnya bisa diatur di sini. Sama juga untuk kolom, kurang lebih mirip ya. Ini longitudinalnya, ini sekangnya ini bisa diatur. Sama untuk wall, ini shear wall maksudnya atau concrete wall, slab atau plat. Kemudian ada pancing shear, ada fondasi juga di sini. Dan ini kalau dia desain ini bisa dilihat kira-kira nilai yang di ignore atau diabaikan itu di bawah berapa, bisa di set di sini. Terus ada design group. Jadi ini kalau misalkan beton, jadi dia bikin grup, satu grup isinya beberapa banyak desain, jadi artinya desainnya itu sama per grup. Nah, ini bisa diatur di sini. Auto design, nah ini yang cukup penting ya. Kadang jika sudah menggunakan auto design, kita desain manual, kita mau checking aja. Jadi ini di set ke never ya. Artinya kalau never ini maksudnya di set ke always. Jadi kalau misalkan di set ke always, berarti dia nggak akan melakukan auto design. Jadi hanya checking gitu. Reset auto design to off always, berarti selalu di off. Jadi nggak auto design ya. Jadi cuman checking seperti itu. Nah, ini ada steel joist, ada wind drift. Nah, ini masalah analisis, bisa dilihat ya jenis analisisnya apa. Kita bisa atur jumlah iterasinya. Semakin banyak iterasi tentu semakin berat dan semakin lama. Ini untuk vibration, semuanya benar-benar bisa diatur di sini.
Modification factor, nah ini masalah inersia dari beton yang retak, makanya misalkan seperti balok 0,35 dan kolom yang biasa diambil 0,7. Nah ini semua bisa disetting di sini. Inersia major, minor, atau torsion. Nah kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Ini sebenarnya masih banyak settingan-settingan, namun saya jarang mengatur yang di bawah-bawah sini ya. Ini reference, ada drawings juga. Ini untuk skala. Misalkan kita mau ekspor hasil desainnya langsung, jadi bisa langsung ya otomatis digambar lewat sini. Terus ada grouping, material list, ini saya nggak pernah pakai, semua ke bawah. Solver. Nah kemudian ada ini masalah warna nih sepertinya. Terus structural beam, ini juga saya nggak pernah otak-atik settingannya. Terus ada slab deflection terakhir. Nah ini kalau misalkan butuh otak-atik bisa ke sini. Dan yang terakhir, paling terakhir banget adalah help. Nah jadi sekian untuk setting dari Tekla Structural Designer. Kalau dari saya sih biasa yang diatur-atur tuh masalah desain tadi, masalah desain auto design ya, di on atau off, sama masalah minimal maksimal tulangan dan juga spacing. Itu yang biasa sering saya otak-atik kalau dari sini dalam mendesain Tekla Structural Designer. Nah jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk melihat tutorial selanjutnya yang akan dibikin di channel ini. Terima kasih karena sudah menonton.